Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1879 di Ulm, Kerajaan Württemberg, Jerman. Orang tuanya, Hermann Einstein dan Pauline Koch, adalah keturunan Yahudi. Ayahnya adalah seorang penjual dan insinyur listrik yang kemudian beralih menjadi pengusaha. Saat Albert masih kecil, keluarga Einstein pindah ke Munich, tempat ayahnya membuka sebuah perusahaan elektroteknik bersama saudaranya. Disinilah Einstein mulai menunjukkan minat pada sains, meskipun ia juga dikenal sebagai anak yang pendiam dan memiliki kesulitan berbicara hingga usia 4 tahun. Namun sebelum kita membahas tentang Einstein ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya memohon kepada saudaraku sekalian untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut. Ketika bersekolah di Munich, Einstein merasa tidak nyaman dengan metode pengajaran yang terlalu ketat dan kaku. Ia sering merasa terjebak dan kurang termotivasi di sekolah. Namun minatnya pada ilmu pengetahuan dan matematika terus berkembang. Pada usia 12 tahun, ia menjadi tertarik dengan geometri dan membaca buku-buku tentang matematika yang lebih maju. Di waktu luangnya, ia juga mulai belajar sendiri mengenai kalkulus. Pada tahun 1894, perusahaan ayahnya mengalami kesulitan keuangan, sehingga keluarga Einstein pindah ke Italia. Namun, Albert tetap tinggal di Jerman untuk menyelesaikan sekolahnya. Ketika akhirnya ia merasa tidak bahagia dan kehilangan semangat, ia memutuskan untuk keluar dari sekolah tanpa menyelesaikan ujian akhir. Setelah itu, ia pergi menyusul keluarganya ke Italia, namun tetap ingin melanjutkan pendidikannya di bidang sains. Pada tahun 1896, Einstein diterima di Swiss Federal Polytechnic di Zurich setelah berhasil lulus ujian masuk yang sulit. Di sana, ia bertemu dengan Mileva Maric, seorang mahasiswa asal Serbia yang juga tertarik pada fisika. Mereka jatuh cinta dan akhirnya menikah pada tahun 1903. Masa-masa kuliah Einstein di Zurich adalah waktu yang penting dalam hidupnya, di mana ia memperoleh pemahaman mendalam tentang matematika dan fisika. Setelah lulus, Einstein kesulitan mencari pekerjaan tetap sebagai pengajar atau peneliti. Pada tahun 1902, ia mendapatkan pekerjaan di kantor paten Swiss di Bern, di mana ia bertugas menilai penemuan-penemuan baru. Pekerjaan ini memberinya waktu luang untuk memikirkan berbagai teori fisika yang nantinya akan mengubah dunia. Selama bekerja di kantor ini, ia menyelesaikan beberapa makalah ilmiah yang sangat penting. Tahun 1905 adalah tahun yang dikenal sebagai Annus Mirabilis, atau Tahun Ajaib, bagi Einstein. Di tahun ini, ia menerbitkan 4 makalah ilmiah yang masing-masing membawa terobosan dalam fisika modern. Salah satu makalah tersebut memperkenalkan teori relativitas khusus, yang mengubah pemahaman dunia tentang ruang dan waktu. Dalam makalah lainnya, ia menjelaskan efek fotolistrik, yang kemudian membawanya memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Teori relativitas khusus Einstein memperkenalkan konsep bahwa waktu dan ruang bukanlah absolut, melainkan relatif tergantung pada pengamatnya. Teori ini menimbulkan banyak kontroversi pada awalnya, tetapi akhirnya diterima dan membuka jalan bagi perkembangan fisika kuantum. Einstein juga memperkenalkan persamaan terkenal, E sama dengan mc/mc, yang menunjukkan bahwa energi dan massa adalah dua hal yang saling terkait. Setelah mengukir namanya di dunia fisika, Einstein melanjutkan karir akademisnya dan mulai mengajar di berbagai universitas, termasuk Universitas Zurich, Universitas Charles di Praha, dan Universitas Berlin. Ia juga menjadi anggota Akademi Sains Prusia. Selama di Berlin, Einstein semakin fokus mengembangkan teori relativitas umum, yang menjadi pencapaian terbesar dalam karirnya. Pada tahun 1915, setelah bertahun-tahun melakukan penelitian intensif, Einstein berhasil menyelesaikan teori relativitas umum, yang menggambarkan gravitasi bukan sebagai gaya, tetapi sebagai kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa. Teori ini diuji dan dibuktikan pada tahun 1919 melalui pengamatan astronomi saat gerhana matahari. Keberhasilan ini membuat Einstein terkenal di seluruh dunia dan dianggap sebagai tokoh revolusioner dalam ilmu pengetahuan. Setelah menjadi terkenal, Einstein menggunakan popularitasnya untuk mempromosikan berbagai nilai dan isu sosial.
ia menjadi pendukung perdamaian dan mengkritik perang. Saat Perang Dunia I, Einstein adalah salah satu dari sedikit ilmuwan Jerman yang menentang perang dan mendorong resolusi damai. Sikap ini membuatnya banyak dihormati, meskipun ia juga menjadi sasaran kritik. Pada tahun 1933, ketika Nazi berkuasa di Jerman, Einstein meninggalkan negaranya karena ia menolak untuk hidup di bawah rezim yang menindas. Ia pindah ke Amerika Serikat dan mulai bekerja di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey. Di sana, Einstein melanjutkan penelitian, meskipun ia tidak lagi terlibat langsung dalam pengembangan fisika teoritis seperti sebelumnya. Selama di Amerika, Einstein menjadi pendukung hak-hak sipil dan anti-rasisme. Ia berbicara lantang menentang diskriminasi rasial dan mendukung gerakan hak-hak sipil di Amerika. Ia juga dikenal sebagai seorang humanis yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial. Pandangannya yang progresif membuatnya disegani di kalangan intelektual dan masyarakat umum. Pada tahun 1939, bersama sekelompok ilmuwan, Einstein menandatangani surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt yang memperingatkan kemungkinan Jerman mengembangkan bom atom. Surat ini kemudian mendorong Amerika Serikat untuk memulai proyek Manhattan, yang akhirnya menghasilkan bom atom. Einstein, meskipun tidak terlibat langsung, merasa menyesal bahwa peringatannya menyebabkan penggunaan senjata nuklir dalam perang. Setelah Perang Dunia II, Einstein menjadi advokat perdamaian dan menentang pengembangan senjata nuklir. Ia menyarankan pembentukan pemerintahan dunia yang dapat mencegah terjadinya perang dan mendorong penggunaan sains untuk tujuan damai. Einstein sering berbicara tentang tanggung jawab moral ilmuwan dalam menghadapi dampak sosial dari penemuan ilmiah. Einstein terus bekerja di Institute for Advanced Study hingga masa tuanya. Meskipun ia sudah tidak terlibat langsung dalam penelitian fisika teoretis, ia menghabiskan banyak waktu untuk mencoba menyatukan teori medan kuantum dan relativitas dalam sebuah teori terpadu, meskipun ia tidak berhasil menyelesaikan proyek ini. Kehidupan Einstein di Amerika diwarnai oleh dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Ia sering menghadiri berbagai acara akademis, memberikan ceramah, dan menulis artikel untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta dan pentingnya etika dalam sains. Ia juga sering menerima kunjungan dari ilmuwan muda yang ingin belajar darinya. Pada tanggal 18 April tahun 1955, Einstein meninggal dunia di Princeton, New Jersey, akibat aneurisma aorta. Sebelum meninggal, ia menolak untuk mendapatkan operasi karena ingin mengakhiri hidupnya secara alami. Kata-kata terakhirnya tidak tercatat karena ia mengucapkannya dalam bahasa Jerman kepada seorang perawat yang tidak memahami bahasa tersebut. Setelah kematiannya, otak Einstein diawetkan oleh ahli patologi Thomas Stotz Harvey untuk dipelajari. Penelitian mengenai otaknya dilakukan untuk mencari tahu apakah ada keunikan fisik yang dapat menjelaskan kecerdasannya. Meski demikian, Einstein sendiri adalah seorang yang menolak mitos-mitos tentang kejeniusan dan menganggap bahwa kreativitas dan kerja keras adalah kunci keberhasilannya. Albert Einstein dikenang sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah, yang tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam fisika, tetapi juga dalam pemikiran etis dan sosial. Pemikirannya tentang relativitas telah mengubah pandangan manusia tentang alam semesta dan memberikan dasar bagi banyak kemajuan dalam fisika modern. Selain karya ilmiahnya, Einstein juga meninggalkan warisan berupa pandangan hidupnya yang humanis dan perdamaian yang tetap relevan hingga hari ini. Pandangannya tentang pentingnya pengetahuan, tanggung jawab moral, dan upaya untuk menciptakan dunia yang lebih baik menjadikannya sosok yang dihormati di berbagai kalangan. Di dunia sains, Einstein dianggap sebagai figur ikonik yang memecahkan batas-batas pemikiran konvensional. Melalui pendekatan yang kreatif dan orisinal, ia menunjukkan bahwa pemahaman tentang alam semesta bisa dicapai dengan keberanian untuk berpikir di luar batasan yang ada. Einstein menjadi inspirasi bagi banyak generasi ilmuwan, dan hingga kini, teorinya terus diuji dan dikembangkan. Pandangan hidupnya tentang persamaan dan keadilan terus mengilhami gerakan-gerakan sosial di seluruh dunia. Kehidupannya adalah contoh dari kekuatan intelektual yang berdampak besar pada peradaban manusia. Sebagai tokoh sejarah, Albert Einstein adalah simbol dari kecerdasan dan kreativitas.
tetapi juga seseorang yang mendalami pentingnya peran moral seorang ilmuwan. Karya-karyanya tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh penemuan di bidang fisika dan teknologi. Einstein tidak hanya memberikan dunia pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta, tetapi juga memberikan harapan bahwa ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Melalui prinsip-prinsipnya, Einstein menjadi teladan abadi bagi mereka yang percaya pada kekuatan pengetahuan dan etika.